Oke, kita mulai ya untuk web pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lah Pak, tapi Semuanya. minimum Pak. Oke, sebelumnya untuk mahasiswa semuanya pada web pertama ini saya presensi dahulu untuk kehadiran kalian. Tolong nanti ketika saya panggil untuk bisa direspon. Maya Ramadhani, Ya, saya Pak. oke. Salsa Fevi, belum Hai ada. Pak, Salsa Fevi nggak ada ya. Terus saya lanjutkan Winarsi. Winarsi nggak ada. Oh, ini ada Winarsi. Oke, saya lanjutkan. Matisa. hadir Pak. Oke, Birnisa. Belum ada. Terus Raihan. Raihan belum ada. Sabrina. Sabrina belum ada. Murni. Hadir Pak. Happy. Hadir Pak. Vicky. Nggak ada. Terus Salsabila. Ada. Terus Alsya. Alsya belum ada. Dinda belum ada. Terus Dwi Meisa. Oke, Hadir Pak. yes. Zahra nggak ada. Ada yang belum saya panggil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 mahasiswa yang hadir pada web pertama ini dari 15 mahasiswa. Nah, untuk agenda web pada hari ini yang pertama adalah mungkin kita berdiskusi dulu ya terkait dengan 4 keterampilan dasar yang menjadi tupoksi kalian untuk kemajuan praktek. Kemudian selanjutnya yaitu terkait evaluasi dari video yang sudah kalian kumpulkan. Nah, untuk rekan-rekan semuanya yang ada di sini, jadi ada yang ini sudah saya lihat di spreadsheet baru satu, saya cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9 yang mengumpulkan link YouTube ya. Yang lengkap itu kelompok 3, Mbak Sabrina, Mbak Murni, sama Mbak Feby. Itu sudah bisa melakukan penilaian teman sejawat. Kemudian selanjutnya yang baru mengumpulkan 2 itu kelompok 4, Mas Diki, kemudian Mbak Salsabila, kemudian yang belum Mbak Dinda. Nah, nanti kelompoknya Mas Diki sama Mbak Salsabila ini, kalau semisal Mbak Dinda tidak mengumpulkan, bisa mengambil kelompoknya dari kelompok lain. Misalkan, oh saya mau menilai kelompok 3, itu kan, menggantikan Mbak Dinda, misalkan saya mau menilai Mbak Feby. Nah, itu silahkan. Kemudian selanjutnya kelompok 5 ini hanya Mbak Dwi Meisa. Nah, Mbak Alsa, kemudian Mbak Zahra belum mengumpulkan. Nah, nanti itu bisa Mbak Dwi Meisa bisa menilai di kelompok lain. Misalkan di kelompok satu boleh, di kelompok 2 boleh seperti itu. Karena memang dua temannya memang sampai saat ini belum mengumpulkan link dari YouTube-nya seperti itu ya. Bisa Baik, dipahami Pak. untuk teknis penilaian sejawat. Bisa. Nah, Bisa karena Pak. penilaian sejawat itu juga akan dikumpulkan maksimal hari ini daripada kalian nanti itu telat mengumpulkan penugasan ya, karena kalau telat itu ada konsekuensinya. Mending ya tadi silakan bisa menilai nanti habis web ini bisa menilai teman sejawat yang sudah ada link YouTube-nya, tidak harus satu kelompok. Bagi catatan ya, bagi kelompok yang tidak lengkap
untuk pengumpulannya. Kalau sudah lengkap, misalkan di kelompoknya 3 ini ya, silakan dinilai satu sama yang lain itu. Nah, itu terkait dengan penelitian teman sejawat. Kemudian eh, saya share screen untuk berdiskusi terkait dengan keterampilan dasar mengajar. Oke, nah keterampilan dasar mengajar kalau biasa disingkat KDM ya. Nah, ini kenapa diberikan ke teman-teman mahasiswa karena kalian di sini itu tentunya dari prodi pendidikan ya, yaitu pendidikan sekolah dasar yang mana waktu lulusannya diharapkan nanti akan menjadi seorang pendidik. Nah, untuk menjadi seorang pendidik tentunya kita harus tahu bagaimana sih kita mengelola pembelajaran gitu kan. Sebelum nanti kalian real ketika lulus mengajar. Nah, sebenarnya ada yang bisa mengatakan ada 8 keterampilan mengajar, ada yang mengatakan 10 keterampilan mengajar. Nah, tapi yang biasa kita apa ya kita pelajari itu ada 8 keterampilan mengajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengajar kita berdiskusi terkait dengan keterampilan bertanya, memberikan penguatan, menghadapkan variasi dan menjelaskan. Nah, kemarin kalau saya lihat itu di keterampilan dasar mengajar ini rata-rata paling banyak memilih keterampilan menjelaskan dan memilih keterampilan bertanya itu. Untuk keterampilan mengadakan variasi dan memberikan penguatan itu uh, tidak ada yang memilih ya di videonya. Sebenarnya dari 4 keterampilan ini itu secara tidak langsung kalian menerapkan ketika berada di video ya. Contohnya misalkan uh, di sini keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya itu apa sih? Yaitu keterampilan yang digunakan seorang guru untuk memberikan pertanyaan atau uh, memberikan sebuah umpan balik. Nah, kepada peserta didik yang tujuannya adalah ingin mengetahui apakah apa ya, apakah materi yang kita sampaikan itu sudah apa ya, sudah dipahami belum oleh peserta didik. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa keterampilan dasar ini itu fungsinya kalau kita sebagai pendidik ya, yaitu untuk meng-cross check. Nah, ketika kita sudah menjelaskan kira-kira uh, siswa paham nggak ya, gitu ya. Nah, selain itu, keterampilan bertanya ini juga berfungsi sebagai bentuk evaluasi. Nah, kalau kalian misalkan ingin pretest, post-test secara langsung tanpa soal, kalian bisa bertanya. Jadi misalkan sebelum kalian melakukan pembelajaran, misalkan sesudah keterampilan membuka ya, sudah membuka pembelajaran ya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan materi penjumlahan gitu. Karena sebelumnya nih untuk anak-anak sekalian di sini, nah, ini kan tanya nanti, ketika ibu punya 10 apel, kemudian apel itu diminta oleh si Haikal sebanyak 3, kira-kira nih berapa sisa apel yang ibu punya. Nah, itu kan sebenarnya kita sudah menerapkan keterampilan bertanya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian keterampilan bertanya ini juga berfungsi sebagai selain tadi untuk apa instrumen penilaian ya, untuk mengetes atau untuk mengetahui pemahaman peserta didik. Nah, dia juga sebagai untuk menghidupkan suasana supaya ada komunikasi dua arah. Nah, atau ke beberapa arah. Contohnya misalkan kalian kan nggak mungkin dong ngajar cuma diem aja. Silahkan mencatat, kemudian saya jelaskan ini. Nah, biar terjadi interaksi antara guru dan siswa, itu maka perlu adanya keterampilan bertanya selain keterampilan menjelaskan tentunya. Nah,
Adanya keterampilan bertanya ini bisa adanya sebuah respon umpan balik, adanya komunikasi dua arah, supaya apa, pembelajaran itu lebih hidup, lebih cair gitu kan. Tidak, istilahnya hening seperti itu. Nah, itu adalah salah satu dari keterampilan bertanya. Kemudian di dalam keterampilan bertanya ini, tentunya ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah kalau kita bertanya itu, sebelumnya jangan kita berwajah dingin gitu kan, atau mungkin, membuat siswa itu tegang. Apalagi kalau kalian ngajar, anak-anak gitu kan, kalau bertanya nggak mungkin, 1 tambah 1 berapa? Gitu kan, atau mungkin 5 kali 5 berapa? Gitu kan. Nah, pasti kalian harus nyapa dulu, "Halo, selamat pagi anak-anak, gimana ini sudah belum sudah, paham belum untuk belajar pada materi penjumlahan kali ini?" Gitu kan. Nah, Bapak hari ini akan, mengecek ya, apakah kalian paham terkait dengan, penjumlahan gitu. Nah, itu kita sapa dulu, senyum dulu. Jangan ketika kita bertanya itu dengan wajah yang sinis, wajah yang kaku gitu kan, sehingga anak itu terkesan dia akan, tersudutkan gitu kan, atau terkesan, akan apa ya, merasa, "Aduh ini pertanyaan mungkin sulit, aduh gurunya kok kayak gini," dan sebagainya. Nah, itu nanti juga akan, mempengaruhi, hasil jawaban mereka. Itu ya. Ya, itu. Jadi harus ada, sapaan hangat atau mungkin, pembuka dulu sebelum bertanya. Jangan langsung, "Adi, 10 kali 5 berapa? Susi, 1 kali 4 kali ini berapa?" Gitu kan nggak mungkin. Nah, itu akan menjadi apa ya, sebuah, stimulus yang tertekan nanti. Mereka tidak bisa, menjawab dengan pemikiran yang tenang. Nah, itu. Nah, kemudian di situ ada poin ketika kita memberikan pertanyaan, jangan mengulangi pertanyaan yang sama, gitu ya. Kalau sudah ditanyakan ke satu, ya udah ganti ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi kalian pastilah, kita kalau bertanya itu tidak akan kekurangan stok pertanyaan seperti itu ya. Pertanyaan itu bisa kita perluas, bisa bisa kita kembangkan lagi dan sebagainya, gitu. Nah, kalau semisal siswa kita itu belum bisa jawab, jangan langsung kalian, "Oh, kok nggak bisa?" Gitu kan. "Ya udah sini saya Bapak ajarkan atau Bapak jawab." Enggak, tapi berikan waktu untuk mereka berpikir. Bila mana mereka belum bisa berpikir ya, belum bisa menjawab gitu kan, dengan waktu sekian menit gitu kan, kasih, stimulus, kasih pancingan. Nah, kalau sampai sudah dikasih pancingan itu mereka tidak bisa, baru kita libatkan ke peserta yang lain, atau siswa yang lain. Coba nih, Mbak Dinda, boleh nggak Mas Diktinya dibantu misalnya, untuk bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan tadi gitu kan. Coba dibantu bagaimana cara menghitungnya. Nah, itu akan membuat, suasana lebih tenang, terus kemudian saling merespon dan sebagainya gitu kan. Itu. Kemudian jangan sering menunjuk siswa A misalkan, karena kita kan kadang menunjuknya itu adalah siswa-siswa yang tidak, apa ya, yang tidak rajin, yang rame, atau yang apa gitu, yang selalu kita kasih pertanyaan gitu. Kalau bisa pertanyaan itu merata ke seluruh peserta didik. Nah, kalau si A sudah dikasih, ya udah ganti si B, ganti si C, dan sebagainya, gitu ya. Jangan seolah-olah kita itu harus hanya melirik atau membidik 1 atau 2 anak ini aja gitu kan, atau mungkin kita punya, rasa dendam gitu kan, kalau tak ajar si anak kok selalu, berbicara terus, kemudian nggak fokus pada saya gitu kan. Nah, itu juga nanti akan seakan-akan tadi, apa, bisa untuk apa ya, kita berpikir, "Ya udah ini aja yang anak ini aja yang tak kasih, pertanyaan," seperti itu. Nah, itu seputar keterampilan bertanya. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Nah, memberikan penguatan ini adalah salah satu bentuk stimulus. Contoh waktu kalau kita berhasil dulu, waktu kita berhasil,
eee, menjawab. Apalagi kalau anak-anak itu suka diberi penguatan positif. "Oh terima kasih bertanya bentar, beri applause dong untuk tepuk tangan dong untuk teman kita, sorry, untuk teman kalian," gitu kan. Nah, itu adalah penguatan-penguatan verbal yang positif, ya. Nah, kalau gitu karena tadi dia sudah bisa berhasil, nah ini misalkan kalau kalian, nanti punya, apa ya, punya jajan atau apa, nah ini berikan, coklat atau apa gitu. Nah itu juga bisa penguatan. Jadi ada beberapa bentuk penguatan, yaitu bisa verbal, dan non verbal. Nah, "Oh iya benar, ya udah ibu kasih bonus, kamu dapat 100," gitu. Nah untuk keaktifan, nah itu juga penguatan juga itu. Nah, kita harus bisa memberikan penguatan secara tepat waktu. Jadi tidak setiap setiap momen kita kasih penguatan, setiap ini kita kasih penguatan, nanti mereka akan jenuh. Mereka akan terasa biasa aja kalau dikasih penguatan gitu kan. Nah, jadi penguatan ini tidak setiap momen itu kita kasih gitu kan. Jadi nggak seperti itu. Ya, jadi hanya, momen-momen tentu saja, misalkan pada waktu dia tadi kita bertanya, dia bisa menjawab, "Beri applause untuk, teman kalian," gitu kan. Kalau enggak ya dikasih, pemberian barang atau apa yang mungkin, jajan gitu kan yang murah yang istilahnya, buat bertanya, "Oh berarti kalau saya bisa jawab ternyata saya diperhatikan loh," gitu kan. Nah itu. Kemudian, segera beri penguatan, jangan kita tunda-tunda. Misalkan ketika mereka sudah berhasil langsung kita kasih penguatan, jangan udah, oh misalkan di penutup sudah selesai nih pembelajarannya baru kita, "Tadi siapa yang, yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak?" Gitu kan. Saya kasih poin 100 namanya siapa aja. Nah itu nggak tepat, berarti, akan nggak bisa berdampak ke teman yang lain, karena sudah selesai pembelajarannya kan, sudah mau selesai kan. Nah seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika kita memberikan penguatan, itu juga akan berdampak ke siswa yang lain. Contohnya, wah ternyata kalau bisa menjawab gitu kan, ternyata Pak Uta itu ngasih nilai 100 gitu kan, atau ngasih nilai 90 keaktifan di kelas gitu kan. Itu akan memberikan dampak positif ke teman-teman yang lain. Oh, berarti saya harus bisa jawab nih gitu kan. Berarti saya harus bisa aktif nih dan sebagainya. Nah, itu dampak positif dari penguatan. Nah, kemudian selanjutnya terkait keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan variasi ini bertujuan supaya tidak monoton kita mengajar. Nah, kalau di sini kan, kita, ini kelihatan monoton ya kalau kita dari gitu kan. Hanya saya yang berbicara, kemudian kalian mendengarkan gitu kan. Nah, kalau di kelas enggak. Jadi ada beberapa keterampilan variasi biar kelasnya lebih hidup, siswanya lebih aktif, pembelajarannya tidak monoton, lebih seru dan sebagainya. Misalkan di situ, kita menciptakan pembelajaran yang tidak biasa ya, contohnya adalah pembelajaran itu tidak harus di kelas gitu kan. Misalkan kalian, pembelajaran, sains atau IPA, anak-anak SD kita ajak ke mungkin kalau kita di sekolah dasar di sampingnya ada sawah, kita ajak ke sawah mereka. Karena pada waktu itu materinya terkait dengan mungkin mengenal tumbuhan, contohnya. Nah, kan ada misalkan ada materi tumbuhan dikotil, monokotil gitu kan. Nah, kalau misalkan itu pembelajaran di kelas itu biasa aja gitu kan, kita kasih variasi suasana baru, yuk kita pergi ke luar kelas, kita akan melakukan pengamatan ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil gitu kan. Yuk kita misalkan ke sawah atau mungkin ke perkebunan sekitar sekolah gitu kan. Coba ini dilihat, ini ada pohon apa misalkan, oh pohon rambutan. Pohon rambutan itu termasuk dalam jenis apa? Nah, ciri-cirinya coba dilihat batangnya, akarnya, bentuk daunnya, dan sebagainya. Nah, itu akan lebih menarik daripada kalian cuma di dalam kelas. Gitu kan. Enak kan kalau kalian guru SD itu kan full dengan kalian ya, mau kalian ajak keluar kelas, di lapangan, atau di lingkungan sekolah dan sebagainya, kelas sekolah itu tidak apa-apa. Karena itu akan memberikan hal yang baru gitu kan. Itu. Kemudian yang kedua adalah
intonasi, kontak mata, mimik, ekspresi. Nah, itu juga perlu. Apalagi kalau kalian ngajar anak SD gitu kan. Nah, kalau ngajar anak SD itu kan harus sabar ya, harus murah senyum, harus nggak boleh emosi, harus sabar. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Ya, gimana anak-anak pagi hari ini sudah sarapan belum? Diperhatikan dulu gitu kan. Nah, gitu kan sudah sarapan semuanya gitu kan. Terus gimana kabarnya? Nggak ada yang sakit kan dan sebagainya. Nah, itu kita harus bisa memberikan keterangan yang variasi untuk menghidupkan suasana yang hangat di kegiatan pembelajaran itu. Kemudian yang kedua perpindahan posisi mengajar. Nah, kalau mengajar itu kalian coba nanti kita lihat videonya. Apakah kalian cuma diam aja di depan papan tulis? Apa ada yang berkeliling? Gitu kan. Nah, itu juga beda. Yang bagus mana ya berkeliling. Kalau kita mengajar tuh, kalau kita menjelaskan itu jangan cuma di depan papan tulis, tapi kita harus berkeliling ke kanan, ke kiri, ke depan, bahkan ke belakang. Karena apa? Kita nggak tahu di belakang tuh ternyata sambil siswa saya sambil saya mendengarkan penjelasan saya, oh siswa saya itu malah gambar gitu kan. Nah, menggambar apa gitu karena dia merasa jenuh. Nah, kita harus mengadakan perpindahan posisi mengajar. Dia apa? Oh, wah, biar merasa mereka itu ibunya itu memperhatikan siswanya. Oh, kalau saya ternyata kalau saya salah itu diperhatikan, gurunya menegur misalkan. Kita tahu dari mana ya? Kita pindah posisi. Kalau kamu cuma kalian ngajarin di depan saja. Nah, itu kita nggak tahu siswa yang di belakang itu lagi ngapain gitu kan. Itu. Kemudian ada interaksi aktivitas. Nah, misalkan kita hari ini pembelajaran kelompok, ya silakan membentuk kelompok satu kelompok 4 siswa gitu kan. Jadi tidak boleh berebut gitu kan. Nah, itu perlu juga ya. Kemudian penggunaan media atau alat bantu. Nah, ini tergantung dari mata pelajarannya ya. Kalau misalkan mata pelajaran tumbuhan gitu kan. Nah, itu kalian bisa melakukan eksperimen. Oke, anak-anak sekalian, besok kita bawa biji-bijian ya. Kita akan mengamati pertumbuhan biji pada sebuah tanaman gitu kan. Nah, kalau kalian ngajar anak SD gitu kan, nah itu mereka kan antusias gitu. Besok jangan lupa ya bawa gelas aqua, satunya bawa biji kedelai, satunya biji kacang, satunya apa dan sebagainya gitu kan. Nah, kita akan mengamati bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh dan berkembang gitu kan. Nah, itu variasi ikut variasi juga gitu kan. Nah, kemudian terakhir nih, keterampilan menjelaskan. Kita sebagai seorang guru itu kita harus bisa menjelaskan dengan baik dengan apa ya, dengan kalimat yang mudah dicerna. Apalagi kalau kita mengajar anak-anak SD. Nah, itu kalimat kita jangan kalimat-kalimat ilmiah gitu kan. Kalimat-kalimat yang mudah mereka pelajari. Apalagi kalau kalian ngajar anak SD kelas 1. Nah, apalagi itu. Jadi kita kalau kalau misalkan saya gini ngajar ini nggak bisa kalau ngajar kayak gini diterapkan anak SD. Kenapa? Pak Ustaz ngajarnya terlalu cepat gitu ngomongnya. Nah, kalau kita ngajar anak SD itu harus pelan. Karena apa? Mereka ada mungkin yang sudah bisa membaca mungkin atau yang belum bisa membaca. Ada yang baru mampu mempelajari sebuah instruksi gitu kan. Nah, kita nggak bisa. Yang paling punya tantangan itu adalah mengajar anak SD kelas 1, 2. Nah, itu adalah karena mereka masih proses beradaptasi gitu kan. Kita tidak bisa memaksa. Jadi kalau kita menjelaskan ya harus kita ulang-ulang bahkan gitu kan. Atau mungkin perlu kita juga menjelaskan baik apa ya satu persatu ngecek anak ini sudah paham belum. Kalau belum paham ditanya, tapi dengan murah senyum gitu kan. Gimana yang sudah yang belum paham pada bagian mana bisa ibu jelaskan lagi gitu. Nah, itu kalau kita ngajar anak SD kelas 1, kelas 2 itu kita benar-benar butuh kesabaran yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian bisa ketika kita menjelaskan itu bisa dibuat analogi. Contohnya tadi misalkan penjumlahan. Anak itu nggak sulit untuk bisa memahami sebuah penjumlahan. Ya udah, kita bawa barang. Kalau dulu zaman kalian mungkin bawa apa ya? Mungkin saya zaman saya dulu waktu SD kelas 1 itu ada namanya lidi. Ya, sapu lidi itu dipotong kecil-kecil. Misalkan ukuran panjang 5 cm. Saya bisa itu masih ingat dulu itu membawa 100 apa ya lidi itu. Nah,
Cara ngitungnya gimana? Lidinya itu dibuat analogi. Coba ada 10 lidi nih, dihitung nih, 1, 2, jadi dari 100 ambil 10. Nah, ada 10 nih, kalau 10 dikurangi 5 berarti ambil 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5-nya kita singkirkan. Berarti sisanya berapa? Dihitung lagi. 1, 2, 3. Nah, itu salah satu alat bantu juga yang memudahkan kita dalam menjelaskan materi. Nah, itu juga penting, apalagi di anak kelas 1 gitu kan. Jadi kita tidak bisa juga mengambil atau istilahnya menyamakan bahwa semua anak itu bisa. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Nah, itu pengantar dari saya. Selanjutnya kita evaluasi tugas kalian ya. Oke. Bentar, ini rekamannya saya stop dulu.